Selamat pagi semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas eh, melukis menggunakan teknik akuarel. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita coba untuk berdua terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kavi untuk memimpin doanya. Sebelumnya, selamat pagi semua. Kali ini semoga kita dilimpahkan kesehatan dan berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan cek hadiran terlebih dahulu. Boleh kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Nur Kafi, Hadir, Pak. oke. Andini Prameswari, Hadir, Pak. oke. Elizabeth, oke. Untuk Faris, apakah hadir kali ini? Faris nggak hadir, Pak. Absen, Pak. Oh, oke, baik. Sebelumnya, Bapak ingin merefleksi nih. Untuk pertemuan kemarin tuh kita eh, membahas tentang melukis menggunakan teknik apa sih? Ada yang tahu sebelumnya? Saya, Pak. Eh, Plakat. Plakat. Sebelumnya, Andini mengerti nggak plakat itu apa? Secara definisi, secara singkat, apa itu plakat? Melukis menggunakan teknik Eh, plakat. plakat itu, plakat itu dimana kalau kita melukis dengan menggunakan sedikit atau dengan tidak menggunakan air sama sekali, Pak. Jadi Oh, karya yang dihasilkan cenderung bertekstur dan tebal itu. oke, baik. Benar, seperti itu. Jadi plakat itu cirinya itu tidak menggunakan banyak air, dia lebih cenderung intensitasnya kita menggunakan hanya cat ya. Air bisa sebagai pengencer aja ketika cat itu mulai mengeras. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang melukis still life dengan teknik akuarel. Boleh slide selanjutnya? Oke, sebelumnya saya akan membahas pengertian seni lukis ya. Untuk seni lukis sendiri itu salah satu eh, kesenian yang mengacu pada bentuk yang merupakan susunan komposisi dari unsur-unsur elemen seni rupa yang berupa garis, warna, tekstur, dan bangun. Yang mana tuh unsur tersebut juga membangun tanda-tanda visual dalam seni lukis. Dalam KBBI, seni lukis ini sebuah karya seni rupa yang diciptakan itu pada media pensil, pulpen, kuas, dan sebagainya yang mana membutuhkan beberapa eh, keahlian luar biasa oleh seorang. Boleh saya selanjutnya? Oke, untuk definisi seni lukis itu sendiri, secara umum seni lukis merupakan cabang seni rupa yang mana berbentuk dua dimensi, diwujudkan dalam bidang seperti media kanvas, eh, papan, kertas, dan lainnya. Seperti boleh triplek, boleh apa saja, yang mana bisa ditempatkan pada media apa saja. Karya karya seni lukis ini juga disebut lukisan. Karya jadinya kita bisa sebut itu sebuah lukisan ya. Karya seni lukis di sini juga merupakan hasil dari imajinasi yang mana seorang seniman sendiri mengekspresikan ekspresi dirinya itu melalui media berupa garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang, dan juga bentuk. Seperti itu. Boleh selanjutnya? Oke, untuk pendapat para ahli ini, Bapak mengutip ada empat. Yang pertama Aristoteles, yang mana menurut beliau ini seni lukis itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan baik dalam pemikiran si seniman. Yang kedua itu Herbert Reed dan yang mengungkapkan bahwa seni lukis sebuah rohani yang merefleksikan jasmani atau memiliki daya yang dapat membangkitkan perasaan dan jiwa seorang seniman atau seseorang yang menaruh ekspresi dirinya pada sebuah karya seperti itu. Untuk menurut Norian Bahari, seni lukis ini itu
sebagai bahasa ungkapan pengalaman artistik dan ideologi seseorang itu sendiri. Thomas sendiri mengungkapkan seni lukis itu alat buatan manusia yang menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya seperti itu. Boleh selanjutnya? Baik, jika kita kesimpulkan, apa sih seni lukis itu? Seni lukis itu sebuah cabang seni visual yang mana mengutamakan kerja manual. Kerja manual itu sendiri itu dimaksudkan bentuk sebuah proses kerja fisik seseorang dan hubungan antara perupa atau pelukis kita bisa sebut dengan karya yang dihasilkannya. Proses pengerjaan ini juga dibuat secara manual, yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang bisa bisa kita sebut itu eksklusif atau satu-satunya limited seperti itu. Boleh saya selanjutnya, Kavi? Oke. Kali ini Bapak ingin mengaitkan yang minggu sebelumnya kita menggunakan teknik plakat, kalau sekarang kita menggunakan teknik akuarel ya. Yang mana teknik akuarel ini merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar ataupun melukis dengan sapuan atau paduan warna yang tipis, transparan, dan juga tembus pandang tentunya. Jika dibilang teknik akuarel ini, kita bisa menyebutnya sebagai teknik watercolor atau teknik sapuan basah ya, yang mana melukis dengan teknik ini itu menggunakan sapuan tipis dan banyaknya intensitas air. Terus untuk teknik akuarel ini juga kita menggunakannya itu harus hati-hati, yang mana eh, teknik akuarel ini karena sifatnya air ya, dia cepat menyerap dan eh, jadi kita tidak bisa membiarkannya terlalu lama di kertas, yang mana juga terutama saat kita mengatur kekentalan cat air dan teknik melukis objek tertentu, kita harus hati-hati mengolahnya seperti itu. Boleh saya selanjutnya? Oke, ada yang boleh bantu Bapak? Pak. Oke, boleh. Terima kasih, Kavi. Oke, baik. Ciri-ciri lukis akuarel. Mengutip jurnal Universitas Persada Indonesia YAI, berikut beberapa ciri lukisan yang menggunakan teknik akuarel. 1. Cat akuarel harus dicampur dengan air untuk penggunaannya. Sifatnya mudah mengering. Kedua, sifatnya mudah mengering sehingga hasil lukisannya cenderung ekspresif dan spontan. Yang ketiga, sifatnya tidak bisa menutup warna atau media yang terlapisi cat air sehingga warna dasarnya tidak ikut hilang. Yang keempat itu sifatnya transparan. Yang kelima mudah dipengaruhi oleh suasana sekitarnya, misalnya udara yang lembab, udara kering, maupun cairan dan hal lainnya. Yang keenam itu mudah dalam pembersihannya. Yang ketujuh tidak memiliki aroma atau bau yang menyengat. Yang kedelapan warna yang dihasilkan cenderung terkesan terang dan segar. Dan yang kesembilan yang terakhir, teknik yang digunakan untuk melukis disebut teknik fresco. Oke, terima kasih Kavi. Untuk cat air ini sendiri, seperti yang Bapak bilang tadi itu, cat air teknik akuarel ini kita harus menggunakan banyaknya air ya, karena eh, eh, tujuan utamanya itu kita menggunakan teknik aqua, yang mana aqua sendiri itu air ya. Terus yang kedua itu kan sifatnya mudah mengering, seperti tadi kita harus cepat-cepat kayak menyapunya dalam media media yang kita tuangkan seperti itu. Boleh saya selanjutnya, Kavi, untuk alat dan bahannya sendiri yang kita perlukan dalam melukis eh, menggunakan teknik akuarel ini seperti biasa, sama seperti plakat, cuman eh, kita di sini menggunakan salah satu bahan yang paling penting. Yang pertama itu ada pensil penghapus, ini tentunya kita gunakan dalam teknik plakat juga ya. Ini bahan paling penting itu kertas watercolor, yang mana pada umumnya itu berkisar dari 200 sampai 640 GSM ketebalannya, yang mana yang kita sering pakai itu dan kita temui itu di ketebalan 200 sampai 300 GSM. Seperti itu. Yang ketiga itu ada cat air, merek apa saja. Untuk cat air ini sendiri semakin mahal harganya, semakin kualitas semakin bagus ya. Tapi kita selera aja apa yang kita mau pakai, karena kita sifatnya mengeksplor ya. Untuk keempat itu ada palet. Yang kelima itu ada kuas. Kuas ini kita sesuai ukuran aja apa yang kita pengen, karena
sesuai objek yang kita lukis seperti itu. Untuk yang keenam itu ada kita namakan tinta bak atau tinta Cina. Ini sebagai option ya. Boleh saya selanjutnya, Lavi? Untuk ada contoh karya seniman akuarel nih, kita Yosia Dark. Hmm, ini tuh mengasung pada dia lukisan-lukisan sebuah makanan yang mana menggunakan warna-warna hangat. Bisa dilihat intensitas warnanya, palet-palet warnanya cerah seperti itu. Kalau kalian mau lihat IG-nya boleh aja nih di Yosia Rada seperti itu. Boleh selanjutnya Kavi. Ini ada Wastana Haikal, dia itu seniman watercolorist juga atau bisa dibilang uh, illustration juga karena dia selain belajar di watercolor, dia juga belajar di ilustrasi ya. Bisa dilihat dari contoh-contoh garis uh, bentuk karyanya seperti itu, terus ilustrasinya kita bisa lihat seperti itu. Boleh selanjutnya, Kavi. Kalau ini ada Alvin, kita bisa panggil ke Alvin. Dia itu seniman atau ilustrator dari Bandung juga ya. Karya-karyanya itu warna-warnanya dingin, cerah, dia gunain baik dalam segi pembuatan, dia detail orangnya seperti itu. Saya mengambil tiga contoh seniman ini dari Indonesia ya. Kalian kalau mau ngecek nama-nama senimannya nanti akan saya kirimkan dalam grup seperti itu. Boleh saya selanjutnya, Kavi? Kalau ini dia seniman dari Cina, Bapak ngambilnya. eh, Dia bisa dilihat dari garisnya, terus warnanya, permainan warnanya, melukis gelap terangnya seperti itu. Palet warnanya dia pakai warna sesuai apa yang ada di hadapannya seperti itu. Boleh selanjutnya, tadi udah Bapak jelaskan. Nah, untuk video yang kedua, yang kedua ini ada video Aquarel Still Life. Kalian bisa tonton nanti.
Oke. Eh, untuk seperti yang sudah kita tonton, kali ini Bapak akan memberikan beberapa tugas nih. Salah satunya, kalian membuat lukisan bertemakan still life dengan menggunakan teknik aquarel atau watercolor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk penilaian itu, kita harus memperhatikan komposisi benda-benda dan juga cahayanya ya. Sebelumnya tahu still life kan, kita kan kemarin sudah eh, berbincang tentang still life di materi plakat seperti itu. Terima kasih, selamat mengerjakan. Untuk pertemuan kali ini segitu saja, Bapak tutup untuk sampai minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Bapak.